Suamiku pamit buka puasa bersama di kantor. Nyatanya, ia makan malam mewah dengan keluarga selingkuhannya. Tapi aku bukan istri bodoh. Ku blokir semua rekeningnya, ku datangi ruangan itu, dan ku permalukan mereka hingga tak tersisa harga dirinya di hadapanku. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton? Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Sore itu, aroma kolak pisang dan pandan yang sedang kumasak menguar memenuhi dapur. Udara di luar masih terasa terik meski matahari sudah mulai condong ke barat. Ini adalah minggu kedua di bulan puasa, dan rutinitasku sebagai seorang istri biasanya berkisar pada menyiapkan hidangan berbuka yang terbaik untuk suamiku, Mas Raka. Namun, sore ini sedikit berbeda. Mas Raka bilang ia tidak akan berbuka puasa di rumah. Dek, Mas, sore ini ada acara buk bersama jajaran direksi di kantor ya? Ucapnya saat keluar dari kamar mandi, mengeringkan rambutnya dengan handuk. Aku yang sedang mengaduk panci di atas kompor hanya menoleh sekilas dan mengangguk. Oh, iya Mas. Di restoran mana? Pulang jam berapa kira-kira? Tanyaku santai, mencoba mengira-ngira apakah aku perlu memanaskan sisa makanan untuknya nanti malam atau tidak. Di daerah pusat kota, di restoran yang baru buka itu. Ya. Mungkin agak malam pulangnya. Kan biasa, kalau sama direksi pasti banyak ngobrol soal target perusahaan. Jawabnya lancar. Tidak ada nada ragu, tidak ada jeda yang aneh. Semuanya terdengar sangat wajar dan meyakinkan. Mas Raka memang menjabat sebagai salah satu manajer pemasaran yang cukup diandalkan di perusahaannya, jadi acara berbuka puasa dengan atasan adalah hal yang sangat masuk akal. Namun, ketika ia keluar dari kamar mandi dan mulai berpakaian, keningku perlahan berkerut. Aku memperhatikannya dari ambang pintu kamar. Mas Raka mengenakan kemeja berlengan panjang berwarna biru dongker yang kupilihkan untuk ulang tahunnya tahun lalu. Kemeja itu biasanya hanya ia pakai untuk acara-acara yang sangat formal atau kondangan pernikahan orang penting. Rapi banget, Mas. Padahal cuma bukber lo, bukan mau rapat pemegang saham. Godaku, melangkah masuk ke dalam kamar dan berdiri di belakangnya. Aku tersenyum melihat pantulan wajahnya di cermin. Mas Raka tampak sedikit tersentak. Bahunya menegang selama sepersekian detik sebelum ia memaksakan sebuah tawa ringan. Ah, kamu ini, kan sama bapak-bapak direktur? Dek, masa Mas pakai kaos kerah biasa? Harus kelihatan profesional dong. Ini kan juga demi karir Mas, demi masa depan kita juga. Jawabnya sambil merapikan kerah kemejanya. Jawaban yang klise, tapi masuk akal. Aku mengangguk pelan, mencoba menepis firasat tipis yang tiba-tiba melintas layaknya angin dingin di tengkukku. Namun, firasat itu berubah menjadi kecurigaan yang lebih pekat ketika ia menyemprotkan parfum. Aku hafal betul aroma suamiku. Ia selalu menyukai parfum beraroma segar, tapi sore ini, aroma yang menusuk indera penciumanku adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Aroma musk, sandalwood, dan sedikit sentuhan vanila. Itu aroma yang berat, maskulin, manis, dan entah kenapa, terasa sangat intim. Itu bukan parfum yang biasa ia pakai ke kantor. Parfum baru, Mas? Tanyaku, alis sebelahku terangkat naik. Aku bersedekap, menatapnya dari atas sampai bawah. Ia berdeham, tangannya sibuk memasukkan dompet dan ponsel ke dalam saku celana dengan gerakan yang agak terburu-buru. Oh, ini, iya, tadi siang dikasih sampel sama teman di kantor. Katanya wanginya tahan lama. Mas coba aja, sayang kalau dibuang. Kenapa? Kamu nggak suka wanginya? Ia menatapku dengan sorot mata yang sulit kuartikan. Ada sedikit tantangan, tapi juga ada kekhawatiran yang berusaha ia sembunyikan rapat-rapat. Nggak apa-apa. Tumben aja kamu pakai wangi yang manis begini. Balasku datar. Ya sudah, Mas berangkat dulu ya. Takut macet parah di jalan. Ucapnya cepat. Ia melangkah mendekatiku, mengecup keningku sekilas, ciuman yang terasa hambar dan terburu-buru, lalu setengah berlari menuju pintu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, balasku, menatap punggungnya yang menghilang di balik pintu. Suara mesin mobil terdengar menyala dari garasi, lalu perlahan menjauh meninggalkan rumah. Aku berdiri mematung di ruang tengah selama beberapa menit. Rumah tiba-tiba terasa sangat sunyi. Ada yang salah. Sebagai seorang wanita yang telah mendampinginya selama 6 tahun, merintis kehidupan dari rumah kontrakan petak hingga kini bisa mencicil rumah di kawasan elit,
Instingku mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Namun, aku tidak ingin menjadi istri yang paranoid tanpa bukti. Aku mencoba menenangkan diri dan kembali ke dapur untuk mematikan kompor. Setengah jam kemudian, aku menyadari bahwa aku kehabisan kecap manis untuk bumbu ayam bakar yang rencananya akan kumakan untuk sahur nanti. Karena pasar swalayan cukup dekat, aku memutuskan untuk pergi sebentar menggunakan mobil milikku yang terparkir di garasi. Saat aku masuk ke dalam mobil, aku menyadari bahwa mobilku bensinnya sudah menyentuh garis merah. Aku mendesah kesal. Mas Raka tadi pergi menggunakan mobil operasional kantornya, dan membiarkan mobil pribadinya terparkir di luar garasi karena kemarin baru saja dicuci. Aku masuk ke dalam mobil SUV hitam miliknya. Aroma parfum yang manis dan berat itu masih tertinggal pekat di dalam kabin, membuatku sedikit mual. Aku menyalakan mesin, namun saat hendak memundurkan mobil, aku menyadari bahwa e-toll card yang biasanya ada di dekat tuas persneling tidak ada. Aku mencoba mencarinya di laci dashboard depan kursi penumpang. Ketika aku membuka laci itu, mataku tidak menemukan kartu tol, melainkan sebuah amplop putih bersih bertuliskan logo sebuah restoran mewah bergaya oriental yang terkenal sangat eksklusif di ibu kota. Restoran itu letaknya memang di pusat kota, sesuai dengan ucapan suamiku. Karena penasaran, atau mungkin karena instingku yang memaksa, aku menarik kertas di dalam amplop tersebut. Jantungku rasanya seperti berhenti berdetak selama beberapa detik. Napasku tertahan di tenggorokan. Itu adalah sebuah struk reservasi. Tertulis dengan sangat jelas, tanggal 26 Maret. Jam 18 waktu Indonesia Barat. Private room happy, teratai. Namun, yang membuat duniaku seolah runtuh bukan nama restoran atau ruangannya, melainkan nama pemesan yang tercetak tebal di sana. Reservasi atas nama Bapak Raka keluarga Nadia. Keterangan, set menu buka puasa keluarga. DP, 5 juta rupiah, lunas dibayar dengan kartu kredit platinum ujung 4452. Keluarga Nadia. Siapa Nadia? Jajaran direksi mana yang bernama Nadia dan membawa keluarganya untuk acara buka puasa kantor? Dan sejak kapan acara kantor dibayar menggunakan kartu kredit pribadi suamiku? Nomor kartu kredit itu adalah kartu kredit yang tagihannya selalu dibayar menggunakan uang dari rekening bersama kami. Tanganku gemetar memegang secari kertas itu. Mataku memanas, tapi aku menolak untuk menangis. Tidak sekarang. Kertas reservasi itu menatapku balik, seolah mengejek kebodohanku selama ini. Pamit yang terlalu sempurna tadi, pakaian yang terlalu rapi, parfum manis yang menyengat, ciuman di kening yang terburu-buru, semuanya tiba-tiba masuk akal. Suamiku tidak sedang pergi menemui direktur. Suamiku sedang pergi menemui selingkuhannya, dan parahnya lagi, ia mengadakan jamuan makan malam bersama keluarga perempuan itu di bulan yang suci ini. Aku mematikan mesin mobil. Niat untuk pergi ke pasar swalayan menguap tak bersisa. Aku duduk membatu di kursi pengemudi selama hampir 10 menit, menatap kosong ke arah gerbang rumah kami. Di kepalaku, potongan-potongan kejadian selama beberapa bulan terakhir berputar layaknya kaset rusak yang diputar ulang. Mas Raka yang belakangan sering pulang malam dengan alasan lembur. Mas Raka yang ponselnya selalu dalam posisi layar telungkup saat diletakkan di atas meja. Mas Raka yang tiba-tiba mengganti kata sandi ponselnya dengan alasan privasi pekerjaan. Bodoh. Bodoh sekali aku ini karena sempat mempercayai semua alasan itu. Namun, kesedihan bukanlah emosi yang menguasaiku saat ini. Rasa sakit hati yang tajam itu dengan cepat berevolusi menjadi kemarahan yang membara, dingin, dan penuh perhitungan. Aku bukan tipe wanita yang akan meringkuk di pojok kamar sambil menangisi nasib dikhianati suami. Aku adalah Aprilia. Aku yang menemaninya makan mie instan dibagi 2 saat ia baru merintis karir. Aku yang mengelola semua keuangan rumah tangga dan investasi kami hingga ia bisa terlihat sukses seperti sekarang. Jika ia berani mengkhianatiku, ia salah besar memilih lawan. Aku harus memastikan semuanya sebelum bertindak. Aku membutuhkan bukti yang lebih kuat dari sekadar secari kertas reservasi. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar namun gerakan yang mantap, aku merogoh ponsel di saku celanaku. Aku mencari kontak bernama Dimas. Dimas adalah rekan kerja satu departemen Mas Raka, seorang pria muda yang cukup dekat dengan keluarga kami dan sering mampir ke rumah. Nada sambung berbunyi 3 kali sebelum suara Dimas terdengar dari seberang. Halo, Assalamualaikum, Bak April. Ada apa tumben telepon sore-sore begini? Sapa Dimas dengan nada ceria. Aku berdaham pelan, menjernihkan tenggorokanku agar suaraku terdengar normal.
Aku memaksa bibirku menyunggingkan senyum meski Dimas tidak bisa melihatnya. Waalaikumsalam, Dimas. Maaf ya ganggu waktunya. Ini loh, Mbak cuma mau tanya. Tadi Mas Raka bawa kotak tupperware hijau nggak ya ke kantor? Mbak tadi pagi iseng bikin takjil puding lumut agak banyak. Niatnya buat dibagiin pas acara bukber kalian sore ini. Mas Raka bawakan? Tanyaku dengan nada seramah dan sebiasa mungkin, sebuah pancingan yang sempurna. Terdengar jeda yang cukup panjang di ujung sana. Loh? Bukber apa ya, Mbak? Suara Dimas terdengar kebingungan. Bingo. Aku menahan napas. Loh? Bukber kantor sama jajaran direksi. Mas Raka tadi bilangnya ada acara buka bersama-sama direktur di restoran pusat kota. Masa kamu nggak ikut, Dim? Tanyaku, berpura-pura terkejut. Waduh, Mbak April. Jajaran direksi kita kan lagi pada bisnis trip ke Surabaya dari kemarin loh. Mbak, baru pulang lusa. Lagian kantor kita nggak ada jadwal bukber hari ini. Ini saya aja lagi on the way pulang kampung mau buka puasa sama ibu saya di rumah. Jelas Dimas panjang lebar. Terdengar suara klakson motor di latar belakang teleponnya. Pak Raka mungkin janjian sama klien kali ya? Mbak? Bukan sama orang kantor. Dadaku bergemuruh. Kebohongan suamiku sudah terkonfirmasi 100%. Oh, gitu ya, Dim. Aduh, berarti Mbak yang salah dengar kali ya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Makasih ya infonya, Dim. Hati-hati di jalan, selamat berbuka puasa sama ibu. Sama-sama, Mbak April. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Klik. Sambungan telepon terputus. Aku menatap layar ponselku yang menggelap dengan tatapan nanar. Rahangku mengeras hingga gigiku bergemeretak. Acara direksi itu fiktif. Acara kantor itu omong kosong. Suamiku benar-benar berbohong secara terang-terangan di depanku, dengan senyum manis dan ciuman di kening yang penuh kepura-puraan. Aku segera keluar dari mobil, mengunci pintunya dengan kasar, dan melangkah cepat masuk kembali ke dalam rumah. Aku langsung menuju ruang kerja Mas Raka. Kamar yang biasanya menjadi tempatnya beralasan, lembur, hingga larut malam. Aku menyalakan komputernya. Ia memang cerdik dengan mengganti kata sandi ponselnya, tapi sayangnya, Mas Raka adalah pria yang ceroboh dalam hal teknologi. Ia selalu membiarkan akun WhatsApp webnya login otomatis di komputer rumah ini karena menganggap aku tidak pernah mengerti atau mau tahu urusan komputernya. Ia salah besar. Dulu, aku mengambil jurusan sistem informasi saat kuliah, sebelum memutuskan menjadi ibu rumah tangga untuk mendukung karirnya. Layar monitor menyala. Aku membuka browser dan langsung mengklik ikon WhatsApp. Jantungku berdetak kencang saat melihat deretan chat yang muncul di layar. Aku tidak perlu mencari lama. Di urutan paling atas, ada obrolan yang dipin, dengan nama kontak, Nadia, vendor. Aku mengklik obrolan itu, dan pemandangan yang tersaji di layar sukses membuat perutku mual seketika. Tidak ada pembicaraan soal pekerjaan atau vendor. Yang ada hanyalah deretan pesan menjijikan yang dipenuhi emoji hati dan kata-kata mesra yang bahkan tidak pernah ia ucapkan lagi kepadaku sejak 3 tahun lalu. Nadia, vendor sayang, nanti malam jangan telat ya. Papa sama ibu udah nggak sabar mau ketemu kamu. Mereka senang banget kamu mau traktir keluarga besar kita di restoran mahal gitu. Mas Raka? Pasti dong. Sayang. Ini aku udah rapi, lagi on the way. Aku bilangnya ke istriku ada acara kantor. Jadi aman. Malam ini milik kita sama keluarga kamu aja. Nadia? Vendor makasih ya. Mas. Oh ya, tas Chanel yang kemarin kita lihat di mall. Jadi dibeliin kan? Buat hadiah ulang tahunku minggu depan. Mas Raka? Udah aku pesenin sayang. Tinggal bayar aja. Apa sih yang gak buat calon istri keduaku yang cantik ini? Calon istri kedua. Tas Chanel. Restoran mahal. Mataku nanar membaca setiap huruf yang tertulis di sana. Tanganku terkepal kuat hingga kuku-kukuku menancap di telapak tangan. Aku terus menggulir layar ke atas, membaca sejarah percakapan mereka selama berbulan-bulan. Mereka sudah menjalin hubungan gelap ini selama hampir setengah tahun. Nadia ini rupanya adalah salah satu sales promotion girl dari perusahaan rekanan yang pernah bekerja sama dengan kantor suamiku. Usianya jauh lebih muda dariku. Lebih mengerikan lagi, aku membuka tab baru dan masuk ke internet banking dari rekening utama Mas Raka, yang sayangnya, kata sandinya masih aku yang buat dan pegang sejak awal pernikahan kami. Ia mungkin merasa pintar bisa menyembunyikan perselingkuhan, tapi ia lupa siapa yang mengatur fondasi ekonominya.
Aku mengecek mutasi rekeningnya. Aliran dana keluar sangat tidak wajar. Transfer bernominal jutaan rupiah secara rutin ke sebuah rekening atas nama Nadia. Pembelian tiket pesawat liburan berdua ke Bali. Pembayaran tagihan belanja di butik-butik mewah. Semua uang itu adalah uang dari hasil keringat kami berdua, uang dari bisnis kecil-kecilan yang kubangun dari rumah dan kumasukkan ke rekening itu sebagai tabungan masa depan kami. Dan bajingan ini dengan gampang membuang semuanya untuk perempuan antah berantah. Rasa sakit karena dikhianati kini sepenuhnya lenyap, digantikan oleh murka yang dingin dan mematikan. Air mataku tidak menetes setetes pun. Aku mengambil ponselku, memotret layar komputer yang menampilkan chat menjijikan itu beserta rincian mutasi rekening sebagai bukti. Aku mencetak semuanya ke dalam beberapa lembar kertas menggunakan printer di sudut ruangan. Suara mesin printer yang menderu memecah keheningan rumah, seolah menjadi genderang perang yang baru saja kutabuh. Setelah semua bukti terkumpul di tanganku, aku melirik jam dinding. Pukul 5 sore. Masih ada waktu 1 jam sebelum waktu berbuka puasa tiba. Waktu yang sangat cukup bagiku untuk mempersiapkan sebuah kejutan yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Aku melangkah ke kamar tidur, membuka lemari, dan memilih pakaian terbaikku. Sebuah gaun elegan berwarna merah marun berlengan panjang, dipadukan dengan hijab senada. Aku memoleskan riasan wajah dengan sangat teliti, menegaskan garis mataku, dan mengoleskan lipstik merah menyala yang jarang kugunakan. Aku tidak akan tampil sebagai istri yang hancur dan menyedihkan. Aku akan datang ke sana sebagai seorang ratu yang akan mengeksekusi pengkhianat di kerajaannya sendiri. Sambil merapikan hijab di depan cermin, aku mengambil ponselku dan mendial nomor layanan pelanggan prioritas dari bank tempat kami menyimpan seluruh aset. Halo, selamat sore. Saya Ibu Aprilia. Saya ingin melakukan pemblokiran darurat untuk seluruh kartu kredit atas nama suami saya, Bapak Raka, sekarang juga, atas indikasi penyalahgunaan. Dan tolong, pindahkan seluruh saldo dari rekening gabungan kami ke rekening pribadi saya. Saya yang memiliki otoritas utama atas akun tersebut. Pertunjukan sesungguhnya baru saja akan dimulai. Suara nada sambung dari telepon genggamku terdengar bagaikan detak jarum jam yang menghitung mundur menuju sebuah ledakan besar. Aku berdiri mematung di depan cermin kamarku, menatap pantulan diriku sendiri yang sudah berbalut gaun merah marun yang elegan, namun mataku memancarkan kilat amarah yang tak bisa disembunyikan. Di ujung saluran telepon, suara merdu seorang petugas layanan pelanggan bank prioritas akhirnya menyapa telingaku. Selamat sore, dengan layanan prioritas Bank Sentral. Saya Siska, ada yang bisa saya bantu, Ibu? Sapa suara di seberang sana dengan ramah dan profesional. Aku menarik napas panjang, menstabilkan suaraku agar tidak terdengar bergetar sedikit pun. Emosiku harus tetap beku. Selamat sore, Mbak Siska. Saya Ibu Aprilia. Saya perlu melakukan pemblokiran darurat untuk seluruh kartu kredit atas nama suami saya, Bapak Raka, sekarang juga. Saya menduga ada indikasi penyalahgunaan yang sangat fatal, dan saya tidak ingin ada transaksi apapun yang berhasil diproses malam ini. Terdengar suara ketukan pelan dari meja petugas di seberang sana. Baik, Ibu Aprilia. Kami memahami kekhawatiran Ibu. Untuk menjaga keamanan dan privasi nasabah, saya perlu melakukan verifikasi data terlebih dahulu. Boleh saya meminta nomor rekening utama atau nomor kartu kredit yang terhubung dengan akun Bapak Raka? Dan karena ini akun bersama dengan otoritas ganda, saya juga membutuhkan data diri Ibu untuk memvalidasi permintaan pemblokiran sepihak ini. Dengan tenang dan sangat lancar, aku menyebutkan sederet angka nomor kartu kredit suamiku, nomor rekening utama kami, tanggal lahirnya, hingga nama gadis ibu kandung suamiku. Aku juga menyebutkan PIN verifikasi telepon yang memang hanya aku dan Mas Raka yang tahu. Aku adalah orang yang mengurus semua administrasi perbankan keluarga ini sejak awal kami menikah. Mas Raka terlalu malas untuk mengurus hal-hal detail seperti ini. Ia selalu menyerahkan urusan kata sandi, token, dan PIN kepadaku dengan alasan ia mudah lupa. Dulu aku menganggapnya sebagai bentuk kepercayaan penuh seorang suami kepada istrinya. Namun sekarang, aku menyadari bahwa itu adalah kebodohan terbesarnya, dan keuntungan terbesarku malam ini. Data sudah terverifikasi dengan sesuai, Ibu Aprilia, ucap Siska beberapa saat kemudian. Di layar sistem kami, terdapat 3 kartu kredit aktif di bawah nama Bapak Raka, yaitu kartu Platinum, kartu Gold, dan 1 kartu kredit korporat yang tagihannya dibebankan pada rekening pribadi. Apakah Ibu ingin memblokir ketiganya?
Blokir semuanya, Mbak Siska. Jangan sisakan satu pun celah agar kartu-kartu itu bisa digesek malam ini. Matikan aksesnya secara permanen sampai ada konfirmasi lebih lanjut dari saya langsung yang datang ke kantor cabang. Jawabku tegas. Jantungku berdebar kencang saat membayangkan wajah Mas Raka nanti ketika menyadari bahwa benda plastik kebanggaannya itu sudah berubah fungsi menjadi sampah yang tidak berguna. Baik, instruksi sedang kami proses. Pemblokiran untuk ketiga kartu kredit atas nama Bapak Raka telah berhasil dilakukan secara sistem dan berlaku detik ini juga. Konfirmasi Siska. Terima kasih. Tapi tunggu sebentar, urusan saya belum selesai. Potongku cepat sebelum Siska sempat mengakhiri panggilan. Aku berjalan menuju meja rias, mengambil sebuah tabung lipstik merah menyala, dan mulai memoleskannya ke bibirku sambil tetap mengapit ponsel di antara telinga dan pundakku. Saya ingin mengosongkan rekening utama dan rekening gabungan kami. Pindahkan seluruh saldo yang ada di rekening atas nama Raka dan rekening gabungan kami ke rekening pribadi atas nama saya, Aprilia. Sisakan saja saldo minimal Rp50.000 agar rekeningnya tidak otomatis tertutup oleh sistem. Saya akan mengotorisasi transfer ini sekarang juga. Terdengar sedikit keraguan dari nada suara Siska. Mohon maaf, Ibu Aprilia. Pemindahan dana dalam jumlah besar secara tiba-tiba memang bisa kami proses, namun karena nominalnya cukup signifikan, sistem kami mungkin akan membutuhkan konfirmasi token dari aplikasi perbankan di ponsel Ibu untuk menyelesaikan transaksi ini. Tidak masalah, saya sedang membuka aplikasinya sekarang, balasku cepat. Tanganku yang bebas meraih tablet di atas tempat tidur, membuka aplikasi perbankan versi tablet, dan memasukkan password. Layar menampilkan angka saldo yang jumlahnya tidak sedikit. Itu adalah uang hasil tabungan kami selama 6 tahun. Uang dari hasil dividen bisnis kecil-kecilanku yang kugabungkan dengan bonus tahunan Mas Raka. Uang yang awalnya kami rencanakan untuk membeli rumah kedua sebagai bentuk investasi masa depan. Namun, melihat mutasi rekening yang bocor ke perempuan bernama Nadia itu, aku tahu bahwa jika uang ini kubiarkan berdiam di tempatnya, suamiku yang sudah kehilangan akal sehatnya itu akan menghabiskannya untuk membiayai gaya hidup selingkuhannya. Aku mengetik nominal transfer maksimum yang diizinkan. Ratusan juta rupiah. Aku memasukkan nomor rekening pribadiku, rekening yang bahkan Mas Raka tidak tahu menahu soal keberadaannya karena aku membuatnya secara diam-diam beberapa tahun lalu atas saran ibuku untuk berjaga-jaga. Siapa sangka, petuah ibu kandungku itu menjadi penyelamat hidupku di saat seperti ini. Aku menekan tombol otorisasi, memasukkan 6 digit PIN transaksi, dan dalam hitungan kurang dari 5 detik, layar tabletku menampilkan tanda centang hijau besar. Transaksi berhasil. Aku menyegarkan halaman saldo rekening suamiku. Angka yang tadinya berderet panjang kini berubah drastis menjadi hanya tersisa Rp50.000. Transaksi pemindahan dana sudah berhasil saya lakukan dari sisi saya, Mbak Siska. Bisa tolong dicek apakah sistem pusat sudah menerimanya? Tanyaku memastikan. Baik, Ibu Aprilia. Saya sedang mengecek mutasi sistem. Ya, benar Ibu. Pemindahan dana darurat telah masuk dan tercatat. Saldo di rekening gabungan dan rekening utama Bapak Raka saat ini hanya tersisa Rp50.000. Akses kartu kredit juga sudah sepenuhnya dibekukan. Jelas Siska. Terima kasih banyak atas bantuan dan kerja cepatnya, Mbak Siska. Selamat sore. Aku mematikan sambungan telepon. Ruang kamarku kembali diisi oleh keheningan yang mencekam. Namun, keheningan kali ini terasa berbeda. Tidak ada lagi rasa sesak di dada. Yang ada hanyalah rasa dingin yang menenangkan. Sebuah kepuasan awal karena aku berhasil melucuti senjata utama suamiku sebelum kami bahkan bertatap muka di medan perang. Aku menatap layar tabletku sekali lagi. Rp50.000. Aku mendengus pelan, menertawakan ironi yang sangat menyedihkan ini. 6 tahun lalu, saat kami baru menikah dan mengontrak di sebuah petakan sempit di pinggiran kota, Rp50.000 adalah jumlah uang makan kami untuk 2 hari. Aku ingat betul bagaimana aku harus memutar otak, memasak sayur bayam dan tempe goreng agar Mas Raka tetap bisa membawa bekal makan siang ke kantor yang saat itu gajinya masih pas-pasan. Aku ingat bagaimana ia memelukku sambil menangis ketika motor tuanya mogok dan kami tidak punya uang untuk membawanya ke bengkel. Ia berjanji, di tengah rintik hujan malam itu, bahwa suatu saat ia akan membahagiakanku, bahwa ia tidak akan pernah mengkhianati perjuanganku yang rela meninggalkan karir demi mendukungnya dari rumah. Janji itu ternyata hanya sebatas kata-kata manis yang menguap seiring dengan tebalnya dompet yang ia miliki sekarang. Kesuksesan rupanya tidak mendewasakannya, melainkan membuka topeng aslinya.
Ia merasa sudah berada di puncak dunia, merasa berhak mencicipi wanita yang lebih muda, lebih segar, dan membuang istri yang menemaninya merangkak dari bawah. Ia pikir ia pintar. Ia pikir ia bisa membeli dunia dengan uang yang sebenarnya adalah hasil kerja keras kami berdua. Malam ini, aku akan membuktikan kepadanya bahwa di dunia ini, tidak ada pengkhianatan yang gratis. Aku beranjak dari meja rias, meraih tas tangan kulit berwarna hitam dari dalam lemari. Aku mengambil setumpuk kertas yang baru saja kucetak dari ruang kerja Mas Raka. Bukti cat menjijikan penuh rayuan gombal, bukti transfer mutasi rekening untuk membelikan barang-barang mewah untuk Nadia, dan tentu saja, secari kertas reservasi restoran yang menjadi tiket emas menuju kehancurannya hari ini. Aku melipat kertas-kertas itu dengan rapi dan memasukkannya ke dalam tas. Aku melirik jam tangan perak yang melingkar di pergelangan tangan kiriku. Pukul 5:30 sore. Waktu berbuka puasa kurang dari setengah jam lagi. Ini adalah waktu yang sangat tepat untuk berangkat. Aku meraih kunci mobil dari atas nakas. Langkah kakiku terdengar mantap saat menuruni anak tangga. Suara ketukan heels setinggi 5 cm yang kukenakan beradu dengan lantai marmer rumah kami, menggema di ruangan yang luas namun terasa begitu kosong. Aku melewati meja makan yang di atasnya masih tersaji mangkuk besar berisi kolak pisang dan puding lumut yang kubuat dengan penuh cinta beberapa jam lalu. Pandanganku tertuju pada hidangan itu sejenak. Tanpa ragu, aku meraih mangkuk puding itu dan membuang isinya langsung ke dalam tempat sampah di sudut dapur. Makanan yang dibuat dengan ketulusan tidak pantas dihidangkan untuk seorang pembohong. Aku berjalan menuju garasi, masuk ke dalam mobil SUV hitam milik Mas Raka. Aroma parfum manis dan memualkan itu masih tercium, namun kali ini aku tidak peduli. Aku menyalakan mesin, membuka gerbang secara otomatis dengan remote, dan melajukan kendaraan keluar dari pekarangan rumah. Jalanan ibu kota di sore hari menjelang waktu berbuka puasa selalu menjadi mimpi buruk bagi sebagian besar pengemudi. Kemacetan parah terjadi di hampir setiap persimpangan. Lampu merah seolah menyala lebih lama dari biasanya. Deretan mobil dan motor berjejal rapat, membunyikan klakson dengan tidak sabar. Namun, di dalam kabin mobil yang kedap suara ini, aku merasa sangat tenang, sangat fokus. Aku menyalakan radio, dan lantunan ayat suci Al-Quran mengalun lembut memenuhi ruangan, menemani perjalananku. Sambil memegang kemudi, mataku menatap lurus ke depan, menembus kaca mobil yang memantulkan semburat jingga matahari terbenam. Pikiranku merangkai skenario yang akan terjadi dalam beberapa menit ke depan. Aku bisa membayangkan wajah pongah suamiku saat ia bersandiwara di depan keluarga selingkuhannya. Aku bisa membayangkan senyum genit perempuan bernama Nadia itu saat suamiku menjanjikan dunia kepadanya. Dan aku sangat menantikan detik-detik di mana aku akan menghancurkan panggung sandiwara mereka berkeping-keping. Tepat saat azan maghrib berkumandang dari radio, mobilku memasuki pelataran parkir sebuah restoran mewah bergaya oriental yang sangat megah. Bangunannya didominasi warna merah dan emas, dengan lampion-lampion besar yang tergantung di sepanjang pintu masuk. Restoran ini memang terkenal sebagai tempat para pejabat atau pebisnis kelas atas mengadakan pertemuan rahasia atau jamuan makan malam eksklusif. Aku menghentikan mobil tepat di depan lobi. Seorang petugas valet yang berseragam rapi langsung menghampiri pintu kemudi dan membukakannya untukku. Aku mematikan mesin, meraih tas tanganku, dan keluar dari mobil dengan keanggunan yang sudah kupersiapkan. Selamat berbuka puasa, Ibu. Boleh saya minta kuncinya? Sapa petugas valet itu sambil menunduk hormat. Selamat berbuka puasa, balasku datar. Aku menyerahkan kunci mobil beserta selembar uang Rp100.000 sebagai tip awal. Tolong parkirkan di tempat yang paling dekat dengan pintu keluar. Saya mungkin tidak akan lama di dalam. Petugas itu tampak sedikit terkejut melihat besaran tip yang kuberikan, namun ia segera mengangguk patuh dengan senyum lebar. Baik, Ibu. Segera kami aturkan. Silakan masuk. Selamat menikmati hidangan. Aku membalikkan badan, menghadap ke arah pintu kaca besar restoran tersebut. Cahaya keemasan dari dalam ruangan menyorot ke arahku, seolah menyambut kedatanganku. Aku menarik napas dalam-dalam, menegakkan punggungku, dan melangkahkan kaki memasuki medan pertempuran sesungguhnya. Permainan baru saja dimulai, Mas Raka. Dan kali ini, aku yang memegang kendali penuh atas papan caturnya. Hawa sejuk dari pendingin ruangan langsung menyapu wajahku saat aku melangkah melewati pintu masuk restoran Golden Lotus. Aroma masakan perpaduan bumbu rempah oriental kelas atas, wangi kaldu yang direbus berjam-jam, dan aroma daging panggang yang menggugah selera langsung memenuhi indera penciumanku.
Di area ruang makan utama, suasana terlihat sangat sibuk namun tertata elegan. Beberapa keluarga besar dan rombongan eksekutif tampak sedang menikmati hidangan berbuka puasa di meja-meja bundar yang diterangi cahaya lampu gantung kristal. Suara denting sendok dan piring berpadu dengan alunan musik instrumental guzheng yang diputar pelan sebagai latar belakang. Semuanya tampak sempurna. Sebuah tempat yang sangat mahal dan prestisius untuk mengikat sebuah kebohongan besar. Aku melangkah dengan tenang mendekati meja resepsionis yang terbuat dari kayu jati berukir naga. Dua orang wanita muda berpakaian cheongsam modern menyambutku dengan senyuman profesional yang sudah dilatih ribuan kali. Selamat malam, Ibu. Selamat datang di Golden Lotus. Ada yang bisa kami bantu? Apakah Ibu sudah melakukan reservasi sebelumnya? Tanya salah satu resepsionis tersebut dengan suara lembut. Aku membalas senyumannya, sebuah senyuman tipis yang sama sekali tidak mencapai mataku. Selamat malam. Saya tidak membuat reservasi atas nama saya sendiri. Saya ingin bergabung dengan rombongan yang sudah memesan private room. Atas nama Bapak Raka. Ruang VIP teratai, kalau saya tidak salah ingat catatannya. Resepsionis itu mengangguk paham dan segera mengetikkan sesuatu di layar komputernya. Selang beberapa detik, ia menatapku kembali. Ah, benar, Ibu. Reservasi di ruang VIP teratai atas nama Bapak Raka dan keluarga. Acaranya memang sudah dimulai dan para tamu sudah masuk ke ruangan sekitar 20 menit yang lalu. Apakah Ibu anggota keluarga yang menyusul? Ya, jawabku singkat dan sangat meyakinkan. Jalanan macet sekali tadi. Suami saya sudah menunggu di dalam bersama keluarga besar. Bisa minta tolong diantarkan ke ruangannya? Aku sengaja menekan kata, suami saya, dengan intonasi yang tegas. Entah resepsionis itu menyadari atau tidak, ia hanya tersenyum sopan dan memanggil seorang pelayan pria yang berdiri tak jauh dari meja mereka. Mas Anton, tolong antarkan ibu ini menuju ruang VIP teratai di lantai 2 ya. Beliau tamu susulan dari Bapak Raka. Perintah resepsionis itu. Pelayan bernama Anton itu menunduk hormat ke arahku. Mari, Ibu. Silakan ikuti saya. Ruangannya ada di lorong sebelah kanan lantai 2. Aku berjalan mengikuti langkah pelayan tersebut, menaiki tangga berlapis karpet tebal berwarna merah marun yang meredam suara ketukan sepatu hak tinggiku. Lorong di lantai 2 ini terasa jauh lebih sepi dan eksklusif dibandingkan lantai bawah. Pintunya terbuat dari kayu kokoh yang tertutup rapat, masing-masing memiliki plakat nama bunga dalam bahasa Mandarin dan Indonesia. Pencahayaan di lorong ini sengaja dibuat sedikit temaram, untuk memberikan kesan privasi yang tinggi bagi tamu-tamu VIP yang rela membayar puluhan juta hanya untuk menyewa ruangannya saja. Ini ruangannya, Ibu. VIP teratai, ucap Anton sambil berhenti di depan sebuah pintu kayu ganda yang besar. Tangannya terulur hendak meraih gagang pintu kuningan tersebut. Biar saya bukakan pintunya dan umumkan kedatangan Ibu. Dengan cepat, aku mengangkat tanganku, menghentikan gerakannya. Tidak perlu, Mas. Potongku dengan nada berbisik namun penuh penekanan. Saya ingin memberikan kejutan untuk mereka. Suami saya tidak tahu kalau saya akhirnya bisa datang menyusul malam ini. Jadi, biarkan saya masuk sendiri. Pelayan itu tampak ragu sejenak, matanya menatapku dengan bimbang. Aturan restoran mungkin mengharuskannya untuk mengantar tamu hingga ke dalam meja, namun melihat dandananku yang elegan dan raut wajahku yang menunjukkan otoritas absolut, ia akhirnya mengangguk mengerti. Baik, Ibu. Jika Ibu membutuhkan sesuatu, silakan tekan tombol panggilan yang ada di atas meja makan. Saya permisi dulu, ucapnya seraya menundukkan kepala, lalu melangkah pergi meninggalkanku sendirian di depan pintu ruangan tersebut. Kini, hanya ada aku dan pintu kayu tebal ini yang menjadi pembatas antara kehidupanku yang lama dengan kenyataan pahit yang harus kuhadapi. Aku berdiri diam selama beberapa detik. Jantungku berdebar semakin kencang, memompa darah dengan deras hingga telingaku terasa berdenging. Kedua tanganku mengepal erat di sisi tubuhku, mencoba menyalurkan rasa gugup dan amarah yang bergejolak hebat di dalam dada. Pintu itu tidak tertutup dengan rapat. Ada celah kecil sekitar 1 sentimeter yang rupanya lupa didorong hingga berbunyi, klik, oleh pelayan yang terakhir kali masuk untuk mengantarkan makanan. Dari celah sempit itulah, aku bisa mendengar suara tawa dan obrolan renyah yang berasal dari dalam ruangan. Perlahan, aku memajukan wajahku dan mengintip dari balik celah pintu. Ruangan itu sangat luas dan mewah. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja bundar besar yang bisa diputar, dipenuhi oleh puluhan jenis hidangan istimewa yang harganya pasti fantastis. Udang kristal, bebek Peking,
sup sirip hiu, hingga berbagai macam dimsum premium tersusun rapi. Namun, pemandangan yang benar-benar membuat darahku mendidih bukanlah kemewahan makanan tersebut, melainkan orang-orang yang duduk mengelilinginya. Tepat di seberang pintu, menghadap ke arahku, duduklah suamiku, Mas Raka. Pria yang beberapa jam lalu pamit kepadaku dengan alasan pekerjaan, kini duduk dengan punggung tegak, tersenyum lebar hingga gigi-giginya terlihat. Ia terlihat begitu berwibawa, begitu sempurna memainkan perannya sebagai pria sukses yang mapan. Kemeja biru dongker yang kupilihkan untuknya tampak sangat pas membalut tubuhnya. Di sebelah kanannya, duduk seorang perempuan muda berambut panjang yang dikeriting gantung di bagian bawahnya. Wajahnya dipoles dengan make-up yang cukup tebal namun menonjolkan fitur wajahnya yang memang cantik. Ia mengenakan gaun berwarna persik yang manis, lengannya dengan manja mengapit lengan Mas Raka. Perempuan itu tertawa cekikikan sambil menutupi mulutnya saat Mas Raka membisikkan sesuatu ke telinganya. Itu pasti Nadia. Sang pelakor yang dengan bangga memamerkan barang-barang haram dari suamiku di media sosialnya, yang dengan tidak tahu malunya memanggil suamiku dengan sebutan sayang. Di seberang meja, duduk sepasang pria dan wanita parubaya yang terlihat sangat bahagia. Penampilan mereka cukup sederhana namun bersih, seolah mereka berusaha mengimbangi kemewahan tempat ini. Mereka adalah orang tua Nadia. Wajah mereka memancarkan rasa bangga yang luar biasa besar saat menatap Mas Raka. Aku menajamkan telingaku, berusaha menangkap percakapan mereka dari celah pintu. Iya, Bapak. Insya Allah, target saya akhir tahun ini proyek di cabang Kalimantan sudah selesai semua. Jadi saya bisa lebih fokus mengurus kehidupan pribadi. Suara Mas Raka terdengar berat dan penuh wibawa. Suara yang dulu membuatku jatuh cinta, kini terdengar seperti racun di telingaku. Pria parubaya itu, ayah Nadia, mengangguk-angguk kagum sambil menyeruput teh hangatnya. Wah, hebat sekali kamu, Nak Raka. Masih muda tapi karirnya sudah luar biasa mapan. Bapak salut. Zaman sekarang susah cari laki-laki yang sudah mapan tapi masih sopan dan sangat menghargai keluarga seperti kamu ini. Nadia ini memang tidak salah pilih calon suami. Ibu Nadia menimpali dengan senyum semeringah. Iya, Nak Raka. Ibu juga bersyukur banget. Dari dulu Nadia cerita kalau pacarnya ini direktur muda yang sangat pengertian. Apalagi tadi kamu sampai rela membuking ruangan semewah ini cuma buat buka puasa keluarga kita. Ibu sampai sungkan loh. Ibu harap niat baik Nak Raka untuk melamar Nadia bulan depan bisa dilancarkan semuanya ya. Melamar. Satu kata itu terasa seperti godam yang menghantam ulu hatiku. Dadaku sesak. Ia tidak hanya berselingkuh secara fisik dan finansial, tapi ia benar-benar berniat membuangku dan meresmikan hubungan menjijikan ini. Ia berani menjual janji manis tentang pernikahan kepada keluarga perempuan ini, sementara istrinya yang sah masih menunggu di rumah menyajikan kolak pisang untuknya. Tentu saja, Ibu, itu sudah menjadi niat dan tanggung jawab saya. Nadia ini harta yang berharga buat saya. Saya akan memastikan dia hidup nyaman dan tidak kekurangan satu apapun. Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, jawab Mas Raka dengan senyum paling meyakinkan yang pernah kulihat. Ia bahkan mengambil teko teh dari porselen, berdiri sedikit, dan dengan sikap seolah ia adalah menantu teladan sedunia, ia menuangkan teh ke dalam cangkir ayah dan Ibu Nadia. Nadia tersenyum malu-malu, mencubit pelan lengan Mas Raka. Ih, Mas Raka bisa aja deh bikin aku terbang. Malu tahu di depan bapak sama ibu. Sandiwara ini sudah terlalu jauh. Drama keluarga harmonis palsu ini membuat perutku mual tak tertahankan. Kemarahanku sudah mencapai titik didih tertinggi, tidak ada lagi ruang untuk menahan diri. Mereka pikir mereka sedang merayakan masa depan yang gemilang di atas penderitaanku. Mereka salah besar. Aku akan menghancurkan pesta konyol ini sekarang juga. Aku menarik napasku perlahan, mengisi paru-paruku dengan udara dingin lorong restoran, lalu menghembuskannya dengan kasar. Aku mengatur postur tubuhku, membusungkan dada, mengangkat daguku tinggi-tinggi. Tas tanganku yang berisi dokumen penghancur itu kugenggam dengan erat. Tanpa aba-aba, dan tanpa mengetuk sedikit pun, aku mendorong kedua daun pintu kayu tebal itu dengan kedua tanganku secara bersamaan. Tenagaku begitu kuat hingga pintu itu terbuka lebar dan terhempas ke dinding ruangan dengan bunyi dentuman yang sangat keras. Brah! Suara hantaman kayu itu seketika menghentikan semua aktivitas di dalam ruangan. Tawa renyah yang tadi menggema tiba-tiba mati tertelan bumi. Alunan musik yang lirih terasa ikut berhenti berdetak. Semua kepala di ruangan VIP teratai itu secara serempak menoleh ke arah pintu, menatap lurus kepadaku.
Aku melangkah masuk ke dalam ruangan dengan langkah pelan namun pasti. Suara ketukan ujung sepatu hak tinggiku di lantai marmer ruangan itu berbunyi tajam, memecah keheningan yang mencekam bagaikan lonceng kematian. Aku berdiri tepat di ambang meja bundar mereka, menatap lurus ke arah Mas Raka yang saat ini masih memegang teko teh di udara. Wajah suamiku yang tadi memerah karena tawa dan kebanggaan, kini berubah pucat pasi dalam hitungan detik. Senyumnya membeku. Teko porselen di tangannya bergetar hebat sebelum akhirnya ia letakkan dengan kasar ke atas meja hingga menimbulkan bunyi dentingan yang nyaring. Matanya membelalak tak percaya menatap sosokku yang berdiri menjulang di hadapannya, bagaikan melihat hantu pencabut nyawa yang bangkit dari kubur. April, bisik Mas Raka dengan suara bergetar, nyaris tak terdengar. Keringat dingin mulai sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahinya. Aku menyunggingkan senyum paling sinis dan paling dingin yang pernah kumiliki. Mataku menatap tajam, menguliti sisa-sisa harga diri yang masih menempel di wajahnya. Selamat malam, ucapku dengan suara lantang dan sangat jernih, memecah keheningan yang membekukan ruangan itu. Aku menatap satu persatu orang yang ada di sana, sebelum akhirnya mengunci pandanganku pada Mas Raka. Maaf, aku terlambat datang ke acara bukber direksinya, sayang. Jalanan macet sekali. Bolehkah aku, istri sahmu, ikut duduk dan makan malam bersama calon keluarga barumu ini? Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang VIP teratai seketika. Suara detak jarum jam dinding raksasa di sudut ruangan seakan menjadi satu-satunya irama yang tersisa. Udara dingin dari pendingin ruangan tiba-tiba terasa membekukan tulang. 4 pasang mata di meja bundar itu menatapku dengan berbagai macam ekspresi yang bisa kubaca dengan sangat jelas. Kebingungan, keterkejutan, dan untuk satu orang secara khusus, ketakutan yang luar biasa. Suamiku, pria yang selama 6 tahun ini tidur di ranjang yang sama denganku, kini duduk mematung dengan wajah memucat pasi. Darah seolah tersedot habis dari wajahnya. Teko teh porselen yang tadi ia letakkan dengan kasar masih sedikit bergetar di atas meja. Bibirnya terbuka sedikit, mencoba merangkai kata, namun tidak ada satupun suara yang keluar dari tenggorokannya. Matanya melotot menatapku, memancarkan kepanikan absolut yang membuatku ingin tertawa lepas saat itu juga. Di sebelahnya, perempuan bergaun persik itu, Nadia, menatapku dari atas sampai bawah dengan alis berkerut. Senyum manjanya sudah lenyap tak berbekas. Ia menoleh ke arah suamiku, lalu kembali menatapku dengan raut wajah tidak suka karena ada tamu tak diundang yang merusak momen kebanggaannya. Mas Raka, ini siapa? Kok tiba-tiba masuk marah-marah begini? Bak ini salah ruangannya? Tanya Nadia dengan nada suara yang dibuat-buat polos. Lengannya masih mengapit erat lengan suamiku seolah menegaskan kepemilikannya. Kedua orang tua Nadia yang duduk di seberang meja juga tampak salah tingkah. Pria parubaya yang tadi memuji suamiku setinggi langit kini berdeham canggung, membetulkan letak kacamatanya. Sementara sang ibu menatapku dengan tatapan menilai, seolah kebingungan melihat seorang wanita berhijab dengan gaun merah marun yang sangat rapi tiba-tiba menerobos masuk ke acara privat keluarga mereka. Aku tidak mempedulikan tatapan mereka. Aku melangkah maju, perlahan dan penuh percaya diri, hingga aku berdiri tepat di sisi meja putar yang dipenuhi hidangan mewah itu. Aku menarik sebuah kursi kosong yang kebetulan berada di dekat ayah Nadia, lalu mendaratkan tubuhku di sana dengan keanggunan seorang nyonya rumah. Aku meletakkan tas tanganku di atas pangkuan, menyilangkan kaki, dan melipat kedua tanganku di atas meja. Selamat malam, Bapak, Ibu. Sapaku dengan nada suara yang sangat tenang, lembut, namun memiliki ketegasan yang mengiris. Aku menatap langsung ke arah kedua orang tua Nadia, memberikan senyuman paling sopan yang bisa kubuat. Mohon maaf sekali saya datang tanpa diundang dan mengganggu acara buka puasa keluarga yang kelihatannya sangat hangat ini. Tapi saya rasa, ada sebuah kesalahpahaman besar yang harus saya luruskan malam ini juga. Kesalahpahaman apa ya? Mbak? Mbak ini siapa? Potong Ibu Nadia dengan nada mulai meninggi, merasa terganggu. Aku memutar tubuhku sedikit, menatap lurus ke arah Mas Raka yang kini terlihat seperti pesakitan yang sedang menunggu jatuhnya palu hakim. Saya rasa, pria hebat di sebelah anak ibu ini lupa memperkenalkan bagian paling penting dari hidupnya. Aku mengambil jeda sejenak, membiarkan kata-kataku menggantung di udara sebelum menjatuhkan bom yang sesungguhnya. Perkenalkan, Bapak, Ibu. Nama saya Aprilia. Saya adalah istri sah dari calon menantu, idaman bapak dan ibu ini. Istri yang menemaninya dari nol, yang mengurus rumahnya,
Dan yang setengah jam lalu ia pamiti dengan alasan ada acara buka puasa bersama jajaran direksi di kantor. Pernyataan itu meledak bagaikan dinamit di tengah ruangan. Ibu Nadia terkesiap hebat. Tangannya refleks menutup mulutnya sendiri. Matanya membelalak lebar menatapku dan Mas Raka secara bergantian. Ayah Nadia yang tadinya bersandar santai di kursi langsung mencondongkan tubuhnya ke depan. Wajahnya menegang keras. Nadia sendiri langsung melepaskan rangkulannya dari lengan Mas Raka seolah baru saja tersengat listrik. Wajahnya yang penuh riasan itu kini berubah sama pucatnya dengan suamiku. Mas, apa maksud perempuan ini? Dia gila ya? Mas Raka kan bujangan. Kamu bilang kamu belum pernah nikah. Pekik Nadia dengan suara melengking, mengguncang bahu suamiku dengan panik. Kepanikan Nadia seolah membangunkan Mas Raka dari kelumpuhan sementaranya. Ia tiba-tiba berdiri dari kursinya dengan gerakan kasar hingga kursinya terdorong ke belakang dan bergesekan nyaring dengan lantai marmer. Wajahnya kini memerah padam, perpaduan antara rasa malu yang luar biasa dan amarah karena kedoknya terbongkar. Ia berjalan cepat memutar meja, menghampiriku dengan rahang mengeras. Tangannya terulur, mencengkeram lengan atasku dengan kuat. Cengkeramannya terasa menyakitkan, menandakan betapa ia ingin segera membungkamku. April, cukup. Kamu sudah gila. Hah? Keluar dari sini sekarang juga. Kita bicara di luar. Jangan bikin malu aku di sini. Desis Mas Raka tepat di dekat telingaku. Suaranya bergetar menahan emosi, napasnya memburu tak karuan. Ia berusaha menarik tubuhku agar berdiri dari kursi. Namun aku sudah mengantisipasi hal ini. Alih-alih menurut, aku memutar tubuhku dengan cepat dan menepis tangannya dengan hempasan yang sangat keras. Suara tamparan kulit yang beradu bergema tajam di ruangan itu. Jangan pernah berani menyentuhku dengan tangan kotormu, Mas. Bentakku, suaraku naik 1 oktav, cukup keras untuk membuat pelayan di luar ruangan mungkin bisa mendengarnya. Aku menatapnya dengan tatapan membunuh. Kamu yang membuat malu dirimu sendiri. Kamu pikir aku akan diam saja setelah kamu membohongiku dan merendahkan pernikahanku demi perempuan ini? Aku kembali duduk tegak, merapikan lengan gaunku yang sedikit kusut akibat cengkeramannya. Aku menatap Mas Raka yang kini berdiri kaku di sebelahku, lalu beralih menatap Nadia dan kedua orang tuanya yang masih dalam keadaan syok berat. Kalian butuh bukti? Tanyaku dingin. Aku membuka resleting tas tanganku. Aku mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal yang sudah kusiapkan dari rumah. Tanpa ragu sedikit pun, aku melemparkan amplop itu ke tengah meja kaca yang bisa berputar tersebut. Bunyi tamparan amplop di atas meja kaca terdengar sangat memuaskan. Buka itu, Bapak, Ibu. Silakan dilihat sendiri siapa sebenarnya pria yang baru saja menjanjikan masa depan untuk putri kalian ini. Tantangku sambil menyandarkan punggungku ke kursi. Aku memutar meja kaca itu secara perlahan, hingga amplop coklat tersebut berhenti tepat di depan piring ayah Nadia. Tangan ayah Nadia tampak gemetar saat ia meraih amplop coklat itu. Matanya menatapku dengan penuh keraguan dan ketakutan akan kebenaran yang mungkin akan menghancurkan kebanggaannya malam ini. Dengan perlahan, ia membuka lipatan amplop tersebut dan menarik tumpukan kertas di dalamnya. Kertas pertama yang muncul adalah hasil cetak foto-foto kebersamaan Mas Raka dan Nadia yang kuambil dari riwayat pesan WhatsApp mereka. Foto mereka berpelukan di lobi sebuah hotel di Bali, foto mereka makan malam romantis, dan foto Nadia memamerkan sebuah kalung berlian dengan caption menjijikan yang menandai akun suamiku. Di bawah foto-foto itu, terdapat salinan buku nikahku dan Mas Raka, lengkap dengan cap resmi dari kantor urusan agama, beserta foto pernikahan kami 6 tahun lalu. Lembaran berikutnya adalah mutasi rekening bank yang sudah kutandai dengan stabilo merah terang. Deretan angka jutaan rupiah yang mengalir secara rutin dari rekening suamiku ke nomor rekening atas nama Nadia. Semuanya terpampang nyata, tak terbantahkan, hitam di atas putih. Ayah Nadia membaca lembar demi lembar dokumen itu dengan napas yang semakin memburu. Wajah pria parubaya yang tadinya penuh senyum ramah itu kini berubah menjadi merah padam karena amarah yang memuncak. Urat-urat di lehernya bermunculan. Ia melempar tumpukan kertas itu kembali ke atas meja hingga berhamburan. Beberapa lembar foto meluncur dan jatuh ke pangkuan ibu Nadia. Sang ibu mengambil foto tersebut. Begitu matanya menangkap gambar putrinya berpelukan mesra dengan pria beristri di sebuah kamar hotel, ia langsung menangis histeris. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya terguncang hebat. "Lali, Nadia, apa-apaan ini? Kamu jadi simpanan suami orang?" jerit ibu Nadia dengan suara parau, menatap putrinya dengan pandangan penuh kekecewaan dan rasa jijik.
Nadia menggelengkan kepalanya dengan panik. Ia berdiri dari kursinya, wajahnya dipenuhi air mata buaya. Enggak, Bu. Nadia nggak tahu. Mas Raka bilangnya dia masih bujang. Dia bohongin Nadia, Bu. Sumpah, Nadia nggak tahu kalau dia udah punya istri. Nadia mencoba membela diri, menunjuk-nunjuk Mas Raka yang kini berdiri mematung seperti orang bodoh. Aku tersenyum sinis, tawa hambar keluar dari bibirku. Oh, tidak tahu? Jangan pura-pura bodoh, Nadia. Di halaman kelima dari tumpukan kertas itu ada bukti percakapan kalian. Kamu dengan jelas menyuruh suamiku untuk berbohong kepadaku dengan alasan acara kantor malam ini. Kamu tahu persis dia beristri, dan kamu menikmati setiap sen uang hasil keringatku yang dia pakai untuk membelikanmu tas bermerek dan liburan ke Bali. Kata-kataku menembus pertahanan Nadia seketika. Ia terdiam, bibirnya bergetar tak mampu membantah lagi karena bukti itu benar-benar ada di sana, tertulis jelas dari ketikan jarinya sendiri. Ayah Nadia menggebrak meja dengan sangat keras hingga mangkuk sup sirip hiu di hadapannya bergetar dan menumpahkan isinya. Bajingan kamu, Raka, makinya dengan suara menggelegar, menunjuk tepat ke depan wajah suamiku. Kamu pikir anak saya ini perempuan murahan yang bisa kamu beli dengan uang harammu itu? Hah? Beraninya kamu menipu keluarga saya. Beraninya kamu datang ke sini, bersikap sok suci, padahal kamu punya istri di rumah yang sedang menunggu kamu berbuka puasa. Mas Raka menundukkan kepalanya, tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak berani menatap mata ayah Nadia, apalagi menatap mataku. Pak, saya bisa jelaskan. Tolong beri saya kesempatan. Pak, saya memang mencintai Nadia. Saya berniat menceraikan istri saya. Ucapnya terbata-bata, mencoba mencari celah untuk menyelamatkan diri dari situasi yang sudah hancur lebur ini. Aku mendengus jijik mendengar alasannya yang murahan. Menceraikanku? Menarik sekali. Padahal rumah yang kamu tinggali sekarang atas namaku. Mobil yang kamu pakai malam ini cicilannya aku yang bayar. Bahkan, kemeja rapi yang menempel di tubuhmu sekarang ini dibeli menggunakan uang tabungan bersamaku. Kamu pikir kamu itu pria mapan yang bisa menghidupi keluarga ini? Mas? Tanpa manajemen keuanganku, kamu itu cuma pria bergaji pas-pasan yang tidak akan pernah bisa makan di ruangan VIP ini. Aku menatap keluarga Nadia secara bergantian. Bapak, Ibu, silakan ambil putri kebanggaan kalian ini. Kalau bapak dan ibu rela anak kalian dinikahi oleh pria pembohong yang tidak punya apa-apa selain gengsi selangit, silakan ambil sisa sampah saya ini. Saya tidak butuh pengkhianat di hidup saya. Ayah Nadia berdiri dengan kasar. Ia menatap Mas Raka dengan tatapan penuh kebencian yang mendalam. Kebanggaannya sebagai seorang kepala keluarga telah diinjak-injak malam ini. Ayo pulang, Bu. Bawa anak perempuan tidak tahu malu ini. Perintah ayah Nadia dengan suara tegas tak terbantahkan. Ia meraih jaketnya dan melangkah cepat menuju pintu keluar, bahkan tanpa menoleh ke belakang lagi. Ibu Nadia berdiri sambil terus terisak, menarik lengan Nadia dengan kasar. Bikin malu keluarga kamu, Nadia. Bikin malu. Brengsek kamu, Raka. Jangan pernah berani menemui anak saya lagi. Maki ibu Nadia sambil menyeret putrinya keluar dari ruangan. Nadia menangis terseduh-seduh, wajah cantiknya kini luntur oleh air mata dan riasan yang berantakan. Ia sempat menoleh ke arah Mas Raka, berharap pria itu membelanya atau menahannya, namun Mas Raka hanya berdiri kaku, tak berkutik sedikit pun. Pintu kayu tebal itu tertutup dengan bantingan keras, menyisakan gema yang panjang di dalam ruangan. Keluarga pelakor itu telah pergi, membawa serta segala angan-angan kosong yang suamiku bangun selama setengah tahun terakhir. Kini, di dalam ruang VIP yang mewah dan dipenuhi makanan mahal yang tak tersentuh itu, hanya tersisa aku dan Mas Raka. Udara terasa begitu berat dan menyesakkan. Sandiwara telah usai, panggung telah runtuh, dan topengnya telah hancur berkeping-keping. Mas Raka perlahan mengangkat wajahnya. Rasa malu dan panik yang tadi mendominasi wajahnya kini perlahan memudar, digantikan oleh raut kebencian dan kemarahan yang meluap-luap kepadaku. Ia merasa harga dirinya telah dihancurkan sehancur-hancurnya di depan wanita yang ingin ia pameri. Ia tidak merasa bersalah karena berselingkuh, ia hanya marah karena ketahuan dan dipermalukan. Puas kamu, April? Bentaknya tiba-tiba, suaranya pecah memenuhi ruangan. Ia mengusap wajahnya dengan kasar. Puas kamu menghancurkan hidupku. Hah? Kamu benar-benar iblis. Kamu mempermalukan aku di depan keluarga Nadia. Kamu merusak nama baikku.
Kamu pikir dengan cara kampungan begini aku akan kembali padamu? Enggak. Aku semakin muak sama kamu. Aku tidak bergeming sedikit pun dari tempat dudukku. Aku menatapnya seolah ia adalah seekor serangga kecil yang sangat menyedihkan. Kemarahannya sama sekali tidak membuatku takut. Justru, melihatnya meledak seperti ini membuktikan bahwa keputusanku malam ini 100% benar. Aku tidak pernah berniat memintamu kembali, Mas. Jawabku dengan nada datar yang sedingin es. Aku bangkit berdiri dari kursi, merapikan gaunku, dan meraih tas tanganku. Aku berjalan pelan mendekatinya, berhenti tepat dalam jarak 1 langkah darinya. Aku mendongak, menatap langsung ke dalam matanya yang menyala penuh amarah. Aku kesini bukan untuk merebutmu kembali dari perempuan murahan itu. Aku kesini untuk memastikan kamu sadar posisimu. Kamu bukan direktur muda yang hebat, Raka. Kamu hanyalah seorang pembohong pengecut yang memakan uang istrinya sendiri untuk bergaya. Ucapku tajam, setiap kataku disisi dengan penuh penekanan. Ia mendengus kasar, wajahnya dipenuhi urat yang menegang. Terserah apa katamu. Kita cerai. Aku yang akan ceraikan kamu besok pagi. Sekarang, keluar dari ruangan ini. Biar aku yang selesaikan urusanku di sini. Kamu memang selalu merusak segalanya. Aku tersenyum lebar, sebuah senyuman kepuasan yang tidak bisa kutahan lagi. Silakan. Gugat cerai aku besok. Tapi sebelum itu, aku melirik ke arah tumpukan makanan mewah di atas meja yang harganya pasti menembus angka belasan juta rupiah itu, lalu menatapnya dengan penuh rasa kasihan yang dibuat-buat. Selesaikan dulu urusan tagihanmu malam ini, Mas. Selamat menikmati sisa buka puasamu sendirian. Aku memutar tubuhku, bersiap melangkah keluar dari ruangan itu dan membiarkannya menghadapi mimpi buruk finansialnya sebentar lagi. Langkahku baru saja berbalik, bersiap untuk meninggalkan ruangan yang kini terasa sangat pengap oleh kebohongan dan pengkhianatan itu. Tanganku bahkan sudah hampir menyentuh gagang pintu kayu berlapis kuningan tersebut. Namun, seolah semesta memang merancang malam ini untuk menjadi panggung kehancuran total bagi suamiku. Pintu itu lebih dulu terbuka dari luar. Seorang pelayan pria, Anton, pelayan yang tadi mengantarkanku, masuk dengan langkah hati-hati. Wajahnya menunduk sopan, kedua tangannya memegang sebuah buku tagihan kecil berbahan kulit sintetis berwarna hitam pekat. Ia melangkah mendekati meja bundar yang kini suasananya sudah hancur berantakan, melirik sekilas ke arah kursi-kursi kosong yang baru saja ditinggalkan oleh keluarga Nadia secara terburu-buru. Anton berdeham pelan, mencoba memecah keheningan yang sangat canggung di dalam ruangan VIP teratai tersebut. Mohon maaf mengganggu waktunya, Bapak Raka. Karena waktu reservasi ruangan VIP untuk sesi berbuka puasa pertama sudah hampir habis dan tamu Bapak juga sudah tidak ada di tempat, saya ditugaskan untuk mengantarkan tagihan makan malam hari ini. Apakah Bapak ingin menyelesaikan pembayarannya sekarang? Tanyanya dengan nada datar dan sangat profesional, mengabaikan ketegangan yang jelas-jelas terpancar dari wajah suamiku. Mas Raka yang tadinya menatapku dengan tatapan penuh kebencian, kini mengalihkan pandangannya ke arah pelayan tersebut. Dadanya naik turun menahan napas. Ia merapikan kerah kemeja birunya yang sedikit berantakan, menegakkan punggungnya, dan berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan sisa-sisa wibawanya yang sudah runtuh. Ia menatapku dengan sudut matanya, sebuah tatapan meremehkan yang seolah ingin membuktikan bahwa ia tidak butuh campur tanganku untuk urusan sepele seperti membayar makanan. Ia ingin menunjukkan padaku bahwa ia adalah pria mapan yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri, pria yang sanggup menyewa ruangan eksklusif ini tanpa harus mengemis kepadaku. Tentu saja saya bayar sekarang, jawab Mas Raka dengan suara baritonnya yang dibuat setenang mungkin, meski aku bisa melihat sedikit getaran di ujung bibirnya. Berapa total semuanya, Mas? Tolong sebutkan saja, saya tidak punya banyak waktu untuk membaca rinciannya. Saya sibuk. Anton membuka buku kulit hitam itu, matanya menyapu deretan angka yang tercetak di atas kertas struk. Total untuk sewa ruangan VIP teratai, set menu buka puasa keluarga untuk 5 orang, tambahan beberapa porsi sup sirip hiu premium, dan layanan eksklusif, semuanya menjadi Rp16.850.000, Bapak Raka. Harga tersebut sudah termasuk pajak restoran dan biaya pelayanan. 16 juta rupiah. Hanya untuk sebuah makan malam penuh kepalsuan. Aku tersenyum sinis di dalam hati. Uang sebanyak itu bisa digunakan untuk membiayai kebutuhan panti asuhan selama sebulan penuh, atau ditabung untuk masa depan. Namun, suamiku dengan entengnya menghamburkan uang itu hanya demi memuaskan ego dan nafsu kotornya,
demi terlihat seperti pria hebat di depan perempuan yang bahkan tidak mencintainya dengan tulus. Mas Raka sama sekali tidak terlihat terkejut dengan nominal tersebut. Ia mendengus pelan, sebuah dengusan sombong yang sangat memuakkan. Ia merogoh saku belakang celananya dan mengeluarkan sebuah dompet kulit tebal berwarna coklat tua. Dompet itu adalah hadiah ulang tahun dariku 2 tahun lalu. Dengan gerakan yang sengaja diperlambat agar terlihat elegan, ia membuka dompetnya dan menarik sebuah kartu plastik berwarna perak mengkilap. Kartu kredit platinum andalannya. Kartu yang selalu ia pamerkan kepada teman-temannya saat mereka sedang nongkrong di kafe mahal. Kartu yang limitnya mencapai puluhan juta rupiah, yang selama ini tagihannya selalu kubayar lunas tanpa pernah menunggak sepeser pun menggunakan uang tabungan kami berdua. Gesek pakai ini saja, Mas, ucap Mas Raka angkuh, menjepit kartu itu di antara jari telunjuk dan jari tengahnya, lalu menyodorkannya ke arah Anton. Matanya menatap lurus ke arahku, seakan ingin berkata, "Lihat, aku punya uang. Aku tidak butuh kamu." Anton menerima kartu tersebut dengan kedua tangannya sambil sedikit membungkuk. "Baik, Bapak Raka. Mohon ditunggu sebentar, saya akan memprosesnya di mesin EDC." Pelayan itu mengeluarkan sebuah mesin pembayaran nirkabel dari balik saku apron hitamnya. Ia memasukkan kartu platinum itu ke dalam celah mesin, menekan beberapa tombol nominal dengan cepat, lalu menunggu layar kecil itu memproses transaksi. Aku melipat kedua tanganku di depan dada, menyandarkan pinggulku di tepi meja kayu dekat pintu keluar. Aku tidak ingin pergi dulu. Aku ingin berdiri di sini, di barisan paling depan, untuk menyaksikan detik-detik kehancuran egonya. Jantungku berdebar santai, sangat kontras dengan kepanikan yang sebentar lagi akan melanda pria sombong di hadapanku ini. Suara mesin EDC itu berbunyi nyaring di tengah ruangan yang sepi. Ki. Layar mesin itu berkedip perlahan, memproses data yang dikirimkan ke satelit bank. Sedetik kemudian, mesin itu mengeluarkan bunyi bip panjang yang sangat khas, bunyi penolakan. Kertas struk tidak keluar dari celah atas mesin. Layar mesin EDC tersebut menyala merah terang. Anton mengerutkan keningnya, menatap layar mesin itu dengan saksama. Ia mencabut kartu tersebut, mengusap chip kuningannya sedikit dengan ujung kemejanya, lalu memasukkannya kembali. Ia mengulangi proses yang sama. Menekan tombol nominal, menunggu proses satelit, dan suara yang sama kembali terdengar. Bip. Ditolak. Pelayan itu mengangkat wajahnya, menatap Mas Raka dengan raut wajah serba salah yang sangat sopan. "Mohon maaf sekali, Bapak Raka. Sepertinya ada sedikit kendala dengan kartu Bapak." Di layar mesin EDC kami tertulis keterangan bahwa transaksi ditolak oleh pihak bank penerbit. Tulisannya Card Declined. "Apakah Bapak memiliki kartu lain yang bisa digunakan untuk pembayaran malam ini?" Senyum angkuh yang sejak tadi bertengger di bibir Mas Raka seketika luntur tak berbekas. Alisnya bertaut rapat. Ia menatap pelayan itu dengan pandangan tidak percaya yang bercampur dengan rasa gengsi yang mulai terkoyak. "Ditolak bagaimana maksudmu, Mas? Coba kamu ulangi lagi. Jangan bercanda, limit kartu saya itu masih puluhan juta. Saya baru saja membayarnya lunas minggu lalu. Pasti mesin restoran kalian yang rusak atau sinyalnya sedang jelek. Coba gesek sekali lagi yang benar." Bentaknya dengan suara keras, mencoba menutupi rasa gugupnya dengan kemarahan. Anton tetap tenang, mempertahankan profesionalitasnya sebagai pelayan restoran mewah. "Saya sudah mencobanya 2 kali, Bapak. Mesin kami dalam kondisi sangat baik dan sinyal di ruangan ini juga penuh. Jika Bapak berkenan, saya bisa mencoba menggunakan kartu dari bank lain." Wajah Mas Raka mulai memerah menahan malu. Ia melirik ke arahku dengan cepat. Napasnya terdengar semakin kasar. Tangannya yang sedikit gemetar kembali merogoh dompet kulit coklatnya. Kali ini, ia menarik keluar sebuah kartu kredit berwarna emas, kartu kredit gold. "Pakai ini. Mesin kalian benar-benar kampungan. Restoran semahal ini tapi mesin EDC-nya saja bermasalah." Rutuknya kasar sambil melempar kartu emas itu ke atas nampan kecil yang dibawa oleh pelayan. Anton mengambil kartu itu dalam diam. Ia mengulangi prosedur yang sama. Memasukkan kartu ke dalam mesin, mengetik nominal Rp16.850.000, dan menekan tombol hijau. Proses yang sama terjadi. Layar berkedip mencari sinyal, dan beberapa detik kemudian, bunyi bip panjang penolakan itu kembali menggema, jauh lebih keras dari sebelumnya di telinga suamiku. "Mohon maaf, Bapak Raka. Kartu yang ini juga ditolak oleh pihak bank. Statusnya sama, Card Declined," lapor Anton,
Kali ini suaranya terdengar sedikit lebih tegas. Ia mulai menyadari bahwa masalahnya bukan ada pada mesin restoran mereka, melainkan pada tamu di hadapannya ini. Mas Raka terbelalak. Mulutnya terbuka sedikit, namun ia tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Keringat dingin mulai bercucuran dari dahinya, membasahi pelipis dan leher kemejanya yang tadi terlihat sangat rapi. Tangannya yang memegang dompet kini gemetar hebat secara terang-terangan. Ia membalik-balik isi dompetnya dengan panik, mencari satu-satunya kartu penyelamat terakhir yang ia miliki, kartu debit dari rekening utamanya. Ia menyerahkan kartu debit itu kepada Anton tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Napasnya memburu, matanya memancarkan kepanikan yang sangat absolut. Aku terus mengawasinya dari ambang pintu. Sebuah senyuman kepuasan, senyum kemenangan yang sangat dingin, perlahan mengembang di bibirku. Ini adalah momen yang kutunggu-tunggu. Momen di mana ia menyadari bahwa seluruh kekuasaan palsunya telah kucabut sampai ke akar-akarnya. Anton memasukkan kartu debit itu. Mas Raka mengetikkan 6 digit PIN-nya dengan jari yang gemetar tak karuan. Ia menekan tombol hijau seolah hidupnya bergantung pada mesin itu. Namun, kali ini, penolakan yang terjadi jauh lebih cepat. Hanya dalam hitungan detik, mesin itu berbunyi bip dan mencetak selembar kertas struk kecil. Anton merobek kertas itu dan membacanya dengan cepat. Maaf, Bapak. Saldo di rekening Bapak tidak mencukupi untuk melakukan transaksi ini. Pembayaran gagal dilakukan, ucap Anton datar, menyerahkan struk tersebut dan ketiga kartu plastik yang sudah tidak berguna itu kembali ke atas meja di hadapan suamiku. Mas Raka meremas struk kecil itu dengan kuat. Ia mengumpat dengan suara tertahan. Kepanikannya kini telah berubah menjadi keputusasaan yang nyata. Ia merogoh saku kemejanya, mengeluarkan ponsel pintarnya dengan terburu-buru. Jari-jarinya mengetikkan kata sandi untuk membuka layar, lalu dengan cepat mencari aplikasi perbankan mobile banking. Ia ingin memastikan sendiri. Ia ingin melihat angka yang seharusnya berderet panjang di layarnya. Aku bisa melihat dengan jelas bagaimana tubuhnya menegang kaku saat layar aplikasi itu terbuka dan menampilkan informasi saldo terkininya. Matanya melotot seakan ingin keluar dari kelopaknya. Rahangnya jatuh terbuka. Angka yang tertera di layarnya bukanlah ratusan juta rupiah seperti yang ia bayangkan. Hanya ada tulisan, saldo tersedia, 50.000 rupiah. Ia merefresh layar itu berkali-kali. Jari telunjuknya mengetuk layar ponsel dengan kasar dan brutal. Ia keluar dari aplikasi, masuk kembali, dan hasilnya tetap sama. 50.000 rupiah. Sebuah angka yang tidak akan pernah cukup untuk membayar satu porsi sup pembuka di restoran ini, apalagi melunasi tagihan belasan juta yang kini menatapnya dari atas buku hitam di tangan pelayan. Ponselnya perlahan meluncur dari tangannya yang lemas, jatuh berdebum ke atas pangkuannya. Ia mendongak, menatapku dengan tatapan kosong yang dipenuhi oleh kengerian dan kesadaran yang terlambat. Ia akhirnya mengerti. Ia akhirnya menyadari siapa dalang di balik semua kehancurannya malam ini. Otaknya yang lamban itu baru saja menyambungkan semua kepingan kejadian. Kedatanganku yang tiba-tiba, kepercayaan diriku yang sangat tinggi, dan sekarang, seluruh akses keuangannya yang mati total. Kamu. Bisiknya dengan suara serak, nyaris kehilangan pita suaranya. Telunjuk tangannya yang bergetar menunjuk ke arahku. Kamu yang melakukan semua ini, April? Kamu yang memblokir semua kartuku? Kamu yang menguras habis uangku? Aku melepaskan lipatan tanganku di dada, berdiri tegak, dan membalas tatapannya dengan sangat tajam. Tidak ada lagi rasa belas kasihan di dalam diriku. Wanita yang dulu selalu mencemaskannya saat ia pulang malam kini sudah mati, digantikan oleh seseorang yang tidak akan ragu menghancurkannya. Uangmu? Tanyaku mengulang kata-katanya dengan nada mengejek. Suaraku menggema di ruangan yang sunyi itu. Aku berjalan pelan mendekati meja, berhenti tepat di samping kursi yang ia duduki. Aku menundukkan wajahku sedikit, menatap tepat ke dalam matanya yang kini memancarkan keputusasaan. Jangan pernah berani menyebut itu uangmu, Raka. Itu adalah uang kita. Uang hasil bisnis kecilku, uang hasil tabunganku dari uang belanja yang selalu kuhemat mati-matian, uang yang kukumpulkan sementara kamu asyik berselingkuh dan membelikan barang mewah untuk perempuan murahan di belakangku. Aku tidak mencuri apapun. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang menjadi hakku sejak awal. Bisikku tajam, setiap kataku ucapkan dengan penekanan yang menusuk langsung ke relung hatinya. Aku menegakkan tubuhku kembali, menatap pelayan yang masih berdiri kaku di tempatnya. Mas Anton, tolong dengarkan saya baik-baik. Pria di hadapanmu ini, yang duduk dengan kemeja rapi ini,
Saat ini tidak memiliki uang sepeser pun di rekeningnya. Saldo banknya hanya tersisa Rp50.000, dan semua kartu kreditnya sudah saya blokir secara permanen. Dia tidak akan bisa membayar tagihan makan malam kemewahannya ini. Anton tampak kebingungan. Ia melirik Mas Raka dan aku secara bergantian. Lalu, bagaimana dengan tagihan ini? Ibu, restoran kami memiliki kebijakan ketat mengenai pembayaran. Jika tidak bisa diselesaikan malam ini, kami terpaksa harus memanggil manajer dan mungkin pihak keamanan untuk menahan jaminan. Aku tersenyum tipis, membuka tas tanganku, dan mengeluarkan selembar uang Rp100.000. Aku meletakkan uang itu di atas meja kosong, tepat di sebelah tumpukan kartu kredit suamiku yang sudah mati. Ini untukmu, Mas Anton. Uang tip karena kamu sudah bekerja dengan sangat baik mengantarkanku ke ruangan ini tepat waktu. Anton menerima uang itu dengan ragu-ragu. Terima kasih, Ibu. Tapi untuk tagihan utamanya. Untuk tagihan utamanya, silakan urus langsung dengan pria ini, jawabku memotong ucapan Anton, mengedikan dagu ke arah Mas Raka yang kini menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya di kedua telapak tangannya. Pria itu tampak sangat hancur, pundaknya bergetar halus. Entah ia sedang menangisi nasibnya, menangisi rasa malunya, atau sekadar ketakutan menghadapi manajer restoran sebentar lagi. Aku tidak peduli. Aku kembali memutar tubuhku, melangkah santai menuju pintu keluar. Saat tanganku meraih gagang pintu, aku menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, menatap punggung pria yang pernah kucintai sepenuh hati itu. Pria yang telah menghancurkan kepercayaanku demi sebuah ilusi kebanggaan. Selamat menghadapi kenyataan, Mas Raka. Ucapku lantang, memastikan suaraku meresap ke dalam ingatannya. Suruh saja selingkuhanmu itu yang membayarnya, kalau dia memang benar-benar mencintaimu. Atau, kamu bisa mulai melepaskan jas rapi dan jam tangan mahalmu itu, lalu pergi ke dapur belakang. Ku dengar, tumpukan piring kotor bekas buka puasa hari ini sangat banyak. Cuci piring sana. Istri sahmu sudah memblokir semua masa depanmu. Tanpa menunggu balasannya, aku melangkah keluar dari ruangan VIP teratai. Aku menutup pintu kayu itu rapat-rapat, meninggalkan suamiku yang kini terjebak di dalam neraka yang ia ciptakan sendiri. Kepuasanku telah paripurna. Langkah kakiku terasa sangat ringan menyusuri lorong berkarpet tebal itu. Beban berat yang selama beberapa jam terakhir menghimpit dadaku kini menguap tak bersisa, digantikan oleh sebuah perasaan kebebasan yang luar biasa menyegarkan. Udara malam ibu kota menyapaku saat aku melangkah keluar dari pintu lobi utama restoran Golden Lotus. Angin malam yang biasanya terasa hangat dan penuh dengan debu polusi, malam ini terasa sangat sejuk dan melegakan di kulit wajahku. Suara bising kendaraan dari jalan raya terdengar seperti harmoni simfoni kebebasan yang menyambut langkah baruku. Petugas valet yang tadi menyambutku dengan sigap langsung membawakan mobil SUV hitam milik Mas Raka, yang kini sepenuhnya menjadi milikku, tepat ke hadapanku. Aku memberikan selembar uang pecahan Rp50.000 sebagai tambahan tip, tersenyum tulus, dan masuk ke dalam kursi pengemudi. Saat aku menutup pintu mobil, kesunyian kabin langsung memelukku. Aku menyandarkan kepalaku ke sandaran kursi kulit yang empuk, memejamkan mata selama beberapa detik. Sebuah tarikan napas panjang kuambil, mengisi paru-paruku dengan udara sebanyak mungkin, lalu kuhembuskan perlahan melalui bibir. Jantungku yang sedari tadi berdetak kencang bagai derap kuda yang berlari di medan perang kini perlahan mulai melambat, menemukan kembali ritme tenangnya. Aku tidak menangis. Tidak ada setetes pun air mata kesedihan yang luruh membasahi pipiku. Yang ada hanyalah senyum simpul yang tidak bisa kuhilangkan dari wajahku. Bayangan wajah Mas Raka yang pucat pasi, ketakutan saat melihat saldo rekeningnya yang kosong, dan hancurnya sandiwara di depan keluarga pelakor itu terus terputar di kepalaku bagaikan film komedi yang sangat menghibur. Aku telah mengeksekusi rencanaku dengan sangat sempurna. Tanpa tangisan histeris, tanpa jambak-jambakan murahan seperti di sinetron, aku berhasil menghancurkan hidupnya hanya dengan menggunakan otak dan hakku sebagai seorang istri yang mengelola keuangan. Aku menyalakan mesin mobil, memasukkan persneling, dan melaju perlahan meninggalkan pelataran parkir restoran mewah tersebut. Di sepanjang perjalanan pulang, aku tidak lagi menyalakan radio. Aku membiarkan keheningan menemaniku, membiarkan pikiranku merancang langkah-langkah selanjutnya dengan jernih. Pertempuran malam ini memang sudah kumenangkan dengan telak. Namun perang yang sesungguhnya belum benar-benar usai. Masih ada administrasi perpisahan yang harus kuselesaikan secepat mungkin agar aku bisa sepenuhnya terbebas dari pria brengsek itu. Setibanya di rumah,
Jam dinding di ruang tengah sudah menunjukkan pukul 8 malam. Rumah terasa sangat sepi dan dingin, namun tidak lagi terasa mencekam. Aku langsung naik ke lantai 2, menuju kamar tidur kami. Tanpa membuang waktu 1 detik pun untuk bernostalgia, aku menarik koper-koper besar dari atas lemari dan membentangkannya di lantai. Aku membuka lemari pakaian suamiku, menarik semua pakaiannya dengan kasar dari gantungan. Kemeja kerja, celana bahan, kaos santai, hingga pakaian dalamnya, semuanya kumasukkan ke dalam kantong plastik sampah hitam berukuran besar. Aku tidak sudi menggunakan koper bagus untuk mewadahi barang-barang pria pengkhianat. Aku bekerja dengan sangat cepat dan sistematis. Sepatu-sepatu mahalnya yang ia beli menggunakan uang tabunganku kumasukkan ke dalam kardus bekas mie instan. Jam tangan palsu yang ia banggakan kulempar sembarangan ke dalam kantong plastik. Aku membersihkan setiap sudut kamar dari jejak keberadaannya. Foto pernikahan kami yang terpajang di atas nakas kumasukkan ke dalam laci paling bawah, siap untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir besok pagi. Setelah 3 kantong sampah besar dan 2 kardus penuh berisi barang-barang masyarakat terkumpul, aku menyeretnya satu persatu menuruni tangga dan meletakkannya dengan asal di teras depan rumah. Aku membiarkan barang-barang itu tergeletak di luar, terkena embun malam, persis seperti pemiliknya yang kini mungkin sedang luntang-lantung tidak karuan. Setelah itu, aku mengunci pintu utama, menambahkan rantai gembok baru yang memang selalu kusiapkan di laci perkakas, dan memastikan seluruh jendela terkunci rapat. Malam ini, aku tidur dengan sangat nyenyak, tanpa guling di sebelahku, tanpa dengkuran suamiku, dan untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, tanpa rasa cemas memikirkan pria yang tidak pantas mendapatkannya. Keesokan paginya, sinar matahari pagi menyapaku dari celah tirai kamar. Aku bangun dengan perasaan sangat segar. Setelah mandi dan berpakaian rapi, aku langsung menyiapkan semua dokumen penting. Fotokopi buku nikah, kartu keluarga, KTP, dan yang paling penting, tumpukan bukti perselingkuhan dan mutasi rekening yang sudah kucetak kemarin sore. Semuanya kumasukkan ke dalam map plastik merah yang sangat tebal. Tepat pukul 8 pagi, aku sudah memarkirkan mobilku di halaman gedung pengadilan agama. Udara pagi itu terasa hangat dan penuh harapan. Aku melangkah masuk ke dalam gedung dengan punggung tegak, mendaftarkan gugatan cerai dengan alasan perselingkuhan dan pengkhianatan finansial. Petugas pengadilan menerima berkasku dengan cepat setelah melihat betapa lengkap dan tak terlakannya bukti-bukti yang kulampirkan. Nomor antrean sidang pertama sudah ada di tanganku. Prosesnya berjalan jauh lebih mulus dari yang kubayangkan. Aku tahu, secara hukum negara dan agama, perceraian ini akan segera dikabulkan. Hak atas rumah tangga dan harta gonogini sepenuhnya berada di pihakku, karena aku memiliki bukti kuat bahwa masyarakat telah menelantarkan dan menyelewengkan aset keluarga. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat dan dipenuhi oleh pesan suara serta ratusan panggilan tak terjawab dari masyarakat. Pada hari ketiga setelah insiden di restoran, aku akhirnya memutuskan untuk mendengarkan salah satu pesan suaranya yang ia kirimkan melalui nomor baru, karena nomor aslinya sudah kublokir permanen. April, tolong angkat teleponku. Aku mohon, April, tolong bukakan pintu rumah. Aku tidur di musala kantor 3 hari ini. Aku belum ganti baju. Aku nggak punya uang buat makan. April, Nadia ninggalin aku. Keluarganya memblokir semua nomorku. Malam itu aku harus meninggalkan jam tangan kesayanganku dan KTP-ku di restoran sebagai jaminan karena aku tidak bisa bayar tagihannya. Aku hancur, April. Aku sadar aku salah. Aku khilaf. Aku dibutakan oleh nafsu. Tolong maafkan aku. Kita perbaiki semuanya dari awal ya. Aku janji akan berubah. Suaranya terdengar sangat menyedihkan, serak, bergetar, dan diiringi isakan tangis keputusasaan. Namun, mendengar ratapannya itu sama sekali tidak menyentuh relung hatiku. Air mata buaya yang ia teteskan saat ia sudah kehilangan segalanya tidak bisa menghapus fakta bahwa ia tertawa bahagia saat ia merasa menang menipuku. Ia tidak menyesal karena telah mengkhianatiku, ia hanya menyesal karena ia tertangkap basah dan jatuh miskin. Nadia dan keluarganya membuangnya seperti sampah karena menyadari bahwa Raka bukanlah direktur kaya raya, melainkan parasit yang hidup dari uang istrinya. Itu adalah hukuman karma instan yang sangat pantas ia terima. Tanpa membalas pesan itu, aku langsung memblokir nomor barunya. Pintu rumah dan pintu hatiku sudah tertutup rapat, digembok selamanya. Bulan berganti bulan. Proses persidangan cerai berjalan dengan sangat lancar tanpa kehadiran Mas Raka yang kabarnya mengundurkan diri dari kantornya, karena tidak tahan menanggung rasa malu akibat digunjingkan oleh rekan kerjanya.
Majelis hakim mengabulkan semua tuntutanku. Statusku kini telah resmi menjadi seorang janda mandiri. Rumah yang dulu kami tinggali kini sepenuhnya menjadi milikku. Begitu juga dengan semua aset dan tabungan yang berhasil kuselamatkan. Setahun berlalu sejak malam yang mengubah hidupku itu. Pagi ini, udara Jakarta terasa sangat cerah. Aku berdiri di balkon ruang kerjaku yang baru. Bisnis kecil-kecilan yang dulu kujalankan dari rumah kini telah berkembang pesat menjadi sebuah butik pakaian muslimah dan event organizer yang memiliki kantor cabang sendiri di pusat kota. Aku memegang secangkir kopi hitam panas di tangan kananku, menyesapnya perlahan. Rasa pahit kopi yang pekat membasuh lidahku, seketika membangkitkan energi untuk menghadapi hari yang sibuk. Aku mengenakan setelan blazer berwarna krem peach yang sangat elegan, dipadukan dengan hijab senada. Cincin pernikahan yang dulu selalu melingkar di jari manisku kini telah digantikan oleh sebuah cincin berlian kecil yang kubeli dari hasil jerih payahku sendiri. Aku menatap pemandangan lalu lintas kota yang padat dari ketinggian lantai 3 kantorku. Angin pagi meniup lembut ujung hijabku. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghantuiku. Tidak ada lagi rasa sakit hati atau dendam. Aku telah melewati badai pengkhianatan itu dan keluar sebagai seorang pemenang. Aku membuktikan kepada dunia, dan yang terpenting kepada diriku sendiri, bahwa harga diri seorang wanita tidak diukur dari ada atau tidaknya seorang pria di sisinya. Ketika seorang wanita dikhianati, ia tidak harus hancur. Ia bisa memilih untuk mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya, menyusun strategi, dan membangun kerajaannya sendiri dari puing-puing kehancuran tersebut. Aku adalah Aprilia, dan kisah ini adalah bukti bahwa karma terbaik adalah kesuksesan dan kebahagiaan yang kudapatkan setelah membuang seorang pengkhianat dari hidupku.